Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Bapak masih ingat dengan saya? Oh iya, ingat dengan perawat Bapak Opik ya? Ya Pak. Saya perawat topik ya dari Poltekkes Tasikmalaya ya, yang dinas dari pukul 7 sampai 2 siang nanti. Nah, kemarin kan kita sudah melakukan latihan pertama menghardik ya. Iya. Kemudian yang kedua itu melatih cara minum obat ya Pak ya. Iya. Nah, nah, sekarang Pak tadi tidurnya pas malam bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah cukup nyenyak Pak Pak. sudah nyenyak. Iya. Ya. Nah, kalau sekarang sudah makan? Sudah Pak. Oh, sudah makan. Iya. Sekarang terlihat cukup tenang ya. Iya, alhamdulillah. Sekarang Bapak bisa katakan pada saya bagaimana perasaan Bapak hari ini? Alhamdulillah sekarang saya merasa cukup tenang. Oh, cukup tenang ya. Iya. Ya. Bapak apakah sekarang masih mendengar suara-suara itu Pak? Iya, masih Pak. Masih dengar Iya. ya. Itu biasanya frekuensinya berapa kali Pak? Sekarang agak mending, Mending. sekitaran 5-7. Oh, 5 sampai 7 kali ya. Iya. Alhamdulillah ya. Itu sudah berkurang dari kemarin yang sampai 10 kali ya kemarin ya. Iya Pak. Nah, jadi biasanya kalau suara-suara itu timbul, apa yang biasanya Bapak lakukan? Biasanya saya selalu menghardiknya. Oh, menghariknya. Iya. Jadi kalau suara itu timbul, Bapak akan menghariknya ya. Iya, betul Pak. Ya, karena Pak, kalau obatnya masih tetap diminum, Iya, masih Pak. coba sekarang Bapak sebutkan 6 benar cara minum obat. Yang pertama benar minum obatnya. Oh iya, kemudian Yang kedua, kedua dosisnya benar, ya, kemudian waktunya benar, benar, terusan kadaluarsanya benar, ya, pasiennya benar, ya, kemudian caranya yang juga benar. benar caranya benar ya. Iya. Bapak masih ingat 6 benar cara minum obatnya. Kalau obatnya Bapak bisa sebutkan obat apa? Oh, bisa. Yang pertama ada haloperidol, Iya. yang kedua ada chlorpromazine. Ya, benar itu ya. Selanjutnya Bapak bisa saya cek dulu jadwal hariannya. Iya, silakan Pak. Mana kertasnya? Oh, iya. Oh, ini ya kertasnya. Saya lihat dulu Pak ya. Iya, masuk. Iya, Bapak melakukan jadwal harian ya. Menghardik juga sudah dilakukan ya. Iya, alhamdulillah. Baik Bapak, kan kita sudah bertemu berapa kali ya. Iya. Bapak masih ingat tidak apa saja aktivitas yang sudah kita lakukan? Yang pertama yaitu menghardik, Ya, terusan menghardik. cara minum obat, Ya, benar. Yang Iya. pertama itu menghardik ya. Yang kedua, cara cara minum obat. obat. Nah, benar. Bapak kalau sekarang jadwal pagi ini sudah diminum obatnya? Iya, sudah Pak. Biar saya lihat dulu ya. Ya, sudah diminum ya. Tapi nanti tinggal yang sore ya. Iya. Ya. Ini ya, bisa Bapak ambil lagi ini ya. Iya. Bagus Pak ya. Itu tetap dipertahankan ya. Iya. Sesuai lakukan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Ya, baik Bapak, kan kita kemarin sudah membuat janji ya. Iya. Bahwa pukul 8 ini kita akan melakukan aktivitas selanjutnya. Iya Pak. Nah, dan aktivitas selanjutnya itu yaitu saya akan melatih Bapak dan mengajarkan Bapak bagaimana cara untuk mengontrol halusinasi Bapak, yaitu dengan cara berbicara dengan orang lain. Oh, siap. Ya, Iya. jadi tujuannya ini supaya Bapak dapat mengontrol halusinasi juga. Apakah Bapak bersedia untuk melakukan kegiatannya? Iya, bersedia Pak. Bersedia. Ya, untuk waktunya Bapak mau berapa menit? 15 menit gimana? Iya, 15 menit boleh Oh, Pak. berarti nanti sampai pukul 8.15 ya. Iya, betul. Untuk tepatnya Bapak mau di sini apa kita pindah? Iya, di sini aja. Di sini saja. Iya, sini. Ya, baik. Kalau begitu kita mulai Pak ya. Iya, baik. Bapak, sebelum kita melakukan kegiatannya, pertama saya akan bertanya kembali ya. Apakah Bapak masih mendengar suara yang mengajak Bapak untuk bercakap-cakap? Iya, masih Pak. Oh, masih. Iya, masih. Kalau suara yang menyuruh Bapak untuk melakukan sesuatu, Itu juga masih oh Pak. itu juga masih. Iya, Kemudian kalau suara-suara yang berbisik atau gaduh, itu bagaimana Pak? itu masih. Oh, itu juga masih. Iya. Ya, kalau selanjutnya Bapak saya akan melakukan pengkajian ulang tentang tanda dan gejala ya. Iya. Walaupun kemarin sudah, tapi hari ini kita akan coba periksa lagi apakah tanda dan gejalanya sudah berkurang apa tidak. Iya, Pak. Saya akan berikan pertanyaan, nanti Bapak coba jawab iya atau tidak ya. Iya. Nah, pertama Pak, saya punya beberapa pertanyaan. Pertama Bapak, apa Bapak pikir Bapak tidak mampu atau kurang atau bahkan sulit untuk berkonsentrasi? Iya, Pak. Oh ya. Iya. Kemudian apa sekarang Bapak merasa takut, curiga, atau khawatir dengan suara-suara yang Bapak dengar? Iya, masih. Oh, masih ya. Ya, apa Bapak masih merasa jengkel dengan suara-suara tersebut, Pak? Iya, masih. Ya, masih. Kemudian apa Bapak merasa sekarang
masih sering marah-marah, membentak-bentak karena suara yang datang itu Pak? Iya masih Pak. Masih. Kemudian Pak, apakah Bapak merasa lebih sensitif karena suara yang datang? Iya masih. Masih. Kemudian apa Bapak merasa atau Bapak kelelahan karena suara-suara yang datang itu Pak? Iya masih Pak. Nah sekarang Bapak, apa Bapak merasa lebih banyak berkeringat ya? Tidak Pak. Oh tidak. Nah kemudian apa Bapak masih sulit tidur karena suara yang datang Pak? Tidak. Oh tidak. Tidak ya. Jadi jadi tidurnya sudah cukup nyenyak ya? Iya pastinya. Sekarang Bapak, apakah Bapak masih menarik diri dari orang lain? Iya masih Pak. Masih. Kemudian apa Bapak merasa ada perubahan dalam berkomunikasi dengan orang lain? Iya masih ada perubahan. Kemudian apa Bapak masih sulit berhubungan dengan orang lain? Iya. Masih. Baik Pak. Baik Bapak, dari 11 pertanyaan yang saya berikan kepada Bapak ya, yang mana ini tanda dan gejala yang Bapak alami pada hari sebelumnya, dan sekarang Bapak hanya mengalami atau mengatakan iya pada 9 pertanyaan. Nah ini alhamdulillah Pak menunjukkan bahwa halusinasi Bapak sedikit berkurang dengan segi tanda dan gejalanya. Nah saya percaya bahwa Bapak itu mengalami halusinasi dalam pendengaran ya, walaupun saya tidak mendengarnya. Tapi insya Allah untuk kedepannya akan lebih baik lagi dengan Bapak sering melakukan kegiatan yang akan kita lakukan. Sebelumnya kan kita telah melakukan aktivitas mengontrol halusinasi, yaitu pertama dengan menghardik, kemudian yang kemarin itu dengan rutin minum obatnya secara terjadwal. Nah yang sekarang saya akan mengajarkan Bapak itu cara mengontrol halusinasi itu dengan cara bercakap-cakap. Nanti saya akan jelaskan dulu, kemudian saya praktekkan. Nah nanti Bapak yang mempraktekannya. Apakah Bapak bersedia? Siap, bersedia Pak. Bersedia ya? Nah bisa kita mulai saja sekarang. Ya boleh Pak. Untuk posisinya Bapak mau seperti ini apa? Ya sudah aja Pak. Seperti ini saja. Nah kalau gitu kita mulai ya. Ya baik Pak. Jadi begini Pak ya, kalau cara mengontrol halusinasi dengan cara berbincang-bincang itu, jadi ketika halusinasinya datang atau Bapak merasa akan mengalami halusinasi itu atau mendengar suara-suara itu ya, nah Bapak segera cari orang lain. Misalnya kalau di rumah itu bisa cari ibu, ayah, atau bisa juga kakak, adik, atau mungkin kalau ada nenek atau kakek. Nah kalau misalnya kita sekarang ini di rumah sakit, nah Bapak bisa mencari teman yang ada di sekitar, atau bisa yang ada di ruangan, teman yang ada di ruangan. Kemudian atau kalau tidak ada, bisa mencari perawat. Dan setelah Bapak menemukan orangnya, Bapak bisa mengajak orang itu untuk bercakap-cakap. Caranya seperti ini Pak ya, untuk prosesnya. Nah, ketika saya merasa ada yang membisikkan, yang gaduh, suara-suara yang Bapak alami ya, halusinasi itu. Nah kemudian Bapak mencari orang yang ada di sekitar, kemudian Bapak menemukannya, kemudian Bapak langsung berkata saja seperti ini, tolong saya mendengar suara-suara, tolong berbicara dengan saya. Atau juga bisa seperti ini, tolong saya mendengar suara-suara, tolong ajak saya berbicara. Nah seperti itu cara mengontrol halusinasi dengan cara berbincang-bincang atau bercakap-cakap dengan orang lain. Sekarang saya praktekkan ya. Misalnya saya tiba-tiba mengalami halusinasi ya, tolong saya mendengar suara-suara, tolong berbicara dengan saya. Nah seperti itu, Bapak paham? Atau siap. Saya ulangi sekali lagi Pak. Sekali lagi ya. Nah, jadi ketika misalnya saya sedang mendengar suara-suaranya atau halusinasi, nah langsung bicara seperti ini, tolong saya mendengar suara-suara, tolong bicara dengan saya. Siap. Nah kayak gitu. Bapak sudah paham? Paham Pak. Nah sekarang Bapak coba praktekkan, biar saya menjadi contoh orang yang diajak bicaranya. Nah ketika saya mendengar suara, saya harus mencari orang-orang yang terdekat dari saya, dan lalu saya berkata, tolong saya mendengar suara dan ajak saya untuk berbicara. Nah ya betul Pak gitu? Ya betul. Bagus Pak. Oke. Mau dicoba sekali lagi? Udah Pak. Udah. Udah. Terus nanti coba belajar ini ya. Nah sekarang karena Bapak sudah paham, kita masukkan ke jadwal. Siap. Ya, jadwal harian. Nah Bapak mau melakukannya itu berapa kali sehari? 3 kali Pak. 3 kali? 3 kali sehari. 3 kali sehari ya. Itu Bapak mau melakukannya kapan? Mungkin pukul 9. Ya, 9. Itu 9 pagi. Iya, 9 pagi. Terus pukul 13 sama pukul 19. Pukul 9 malam. Ya berarti pagi itu pukul 9.
kemudian siang pukul 13, kemudian malam pukul 19. Iya. Ya, bagus. Setelah kita bercakap-cakap tadi ya, berdiskusi, sekarang Bapak bisa ungkapkan kepada saya bagaimana perasaan Bapak setelah kita bercakap-cakap. Perasaan saya ketika sudah bercakap-cakap merasakan tenang, bahkan rileks gitu terhadap tubuh saya. Oh, jadi sudah lebih tenang ya? Iya, lebih tenang, Pak. Ya, juga saya dampak dari wajah Bapak ya, Iya. sudah lebih tenang sekarang ya, Iya, dibandingkan kemarin juga, dibandingkan tadi sebelumnya, Iya. apalagi dari kemarin ya, sekarang sudah lebih tenang. Iya, Pak. Nah, Bapak sekarang bisa Bapak sebutkan kembali tidak apa saja aktivitas atau kegiatan yang sudah kita lakukan tadi? Yang pertama mengecek jadwal dosen, melatih bercakap-cakap, Iya. dan memasuki dalam jadwal. Oh iya, Iya. berarti yang pertama itu mengecek jadwal harian Bapak ya. Iya, mengecek jadwal. Kemudian tadi itu Melatih bercakap-cakap. Ya. Kemudian yang ketiga itu memasukkan melatih cakap-cakap ke dalam jadwal Jadwal harian. harian. Ya, bagus Bapak. Nah, sekarang Bapak bisa contohkan lagi enggak yang tadi melatih bercakap-cakap? Oh, bisa, Pak. Masa? Ketika saya mendengar suara-suara, pertama saya mencari orang-orang yang terdekat, dan lalu saya berkata, tolong saya mendengar suara, dan tolong ajak saya berbicara. Nah, iya benar. Bagus Pak. Kurang lebih seperti itu. Iya, Pak. Mau dicoba lagi? Sudah, Pak. Sudah. Iya. Ya, bagus. Jadi pertama ketika mendengar suara itu harus Iya. Mencari orang terdekat, kemudian keterangan berkatakan bahwa nanti saya mendengar suara dan ajak saya berbicara. Nah, ya bagus Pak. Pak sudah paham ya. Iya, Nah, Pak. tadi juga sudah dimasukkan ke dalam jadwal. Nah, sekarang Bapak bisa istirahat. Nanti sore jangan lupa untuk latihan menghardik, kemudian minum obat, Iya. sama latihan ini Bercakap-cakap. bercakap-cakap. Iya. Nah, kalau misalnya ada suara-suara, walaupun tidak sesuai jadwal, Bapak lakukan seperti itu ya. Iya, baik, Pak. Dari menghardik sampai bercakap-cakap dengan orang lain. Karena sekarang sudah menunjukkan waktu 8.14, ada 1 menit lagi. Bapak mau perpanjangan waktu atau sudah saja? Sudah saja, Pak. Oh, sudah saja. Iya. Nah, kalau begitu nanti kita besok ketemu lagi ya, Iya, untuk baik, Pak. melakukan aktivitas selanjutnya, yaitu kegiatan atau aktivitas terjadwal. Iya, baik. Waktunya Bapak mau pukul berapa? Pagi aja, Pak, jam 8. Oh, pagi aja jam 8. Iya. Untuk tempatnya di sini apa di tempat lain? Iya, di sini aja, Oh, Pak. di sini saja. Ya, kalau begitu Bapak karena tidak ada apa-apa lagi, sebelumnya Bapak ingin bertanya sesuatu atau tidak? Sudah cukup, Pak. Oh, sudah cukup. Iya. Ya, kalau gitu Bapak, misalkan Bapak ada tiba-tiba ada sesuatu, Bapak bisa mencari saya ya. Iya, baik, Pak. Saya ada di ruang perawatan. Iya. Nah, kalau tidak ada apa-apa lagi, saya permisi dulu Pak ya. Iya, baik, Bapak Pak. tetap semangat, tetap tersenyum Pak ya. Siap, Pak. Permisi Pak ya. Iya, baik, Pak.